Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Hamdi Spautar. Nomor induk mahasiswa 2020 14031. Nomor absen 30 yaitu genap. Dari program studi D4 Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin kepada teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu apa itu APD, fungsi dan kegunaan APD, standar alat dan peraturan alat yang digunakan untuk pelindung diri. Yang ketiga yaitu contoh kecelakaan yang terjadi apabila teman-teman tidak menggunakan alat pelindung diri dalam bekerja atau beraktivitas. Yang pertama yaitu apa itu APD? Alat pelindung diri atau APD adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. APD adalah alat pelindung diri yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung untuk mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada dan timbul di lingkungan kerja. Dari pengertian tersebut, maka alat pelindung diri dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, alat pelindung diri yang digunakan untuk upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja. Kelompok ini disebut alat pelindung keselamatan industri. Alat pelindung diri yang termasuk dalam kelompok ini adalah alat yang digunakan untuk perlindungan keseluruhan tubuh. B. Alat pelindung diri yang digunakan untuk pencegahan terhadap gangguan kesehatan atau timbulnya suatu penyakit. Kelompok ini disebut alat pelindung kesehatan industri. Dari kriteria alat pelindung diri atau APD agar dapat dipakai dan efektif dalam penggunaan dan pemeliharaan menurut Tarawaka 2008 yaitu yang pertama, alat pelindung diri harus mampu memberikan perlindungan efektif pada pekerja atas potensi bahaya yang dihadapi. Yang kedua yaitu alat pelindung diri mempunyai berat yang seringan mungkin, nyaman dipakai dan tidak merupakan beban bagi pemakainya. Yang ketiga, tidak menimbulkan gangguan kepada pemakainya. Yang keempat, mudah untuk dipakai dan dilepas kembali. Yang kelima, tidak mengganggu penglihatan, pendengaran, dan pernapasan serta gangguan kesehatan lainnya pada waktu dipakai. Jadi dia itu tidak mengganggu gitu. Baik, masuk ke poin kedua, fungsi dan kegunaan APD. Jenis-jenis dan fungsi alat pelindung diri dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 08-Men-7/2010 tentang alat pelindung diri. Yang pertama yaitu sebelumnya di sini saya ingin menyampaikan bahwa nomor absen saya genap, jadi saya hanya menjelaskan beberapa alat pelindung diri, yaitu alat pelindung muka dan mata atau kacamata safety. Yang kedua, alat pelindung kepala atau helm safety. Yang ketiga yaitu wearpack atau baju yang dipakai untuk melindungi diri saat bekerja atau berkegiatan. Baiklah, masuk kita ke poin kedua, fungsi dan kegunaan APD. Fungsi dan kegunaan APD. Yang pertama yaitu alat pelindung kepala atau helm safety. Alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang meluncur di udara dari benda-benda yang ada di tempat kerja pada saat kita bekerja. Yang kedua yaitu kacamata safety, alat pelindung muka dan mata. Alat pelindung mata dan muka ini yaitu alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya pada saat bekerja sehingga kita nyaman, aman, dan selamat. Baiklah, di sini kita masuk yang ketiga yaitu wearpack, yaitu baju yang digunakan pada saat kita bekerja.
yaitu wearpack pakaian. Sangat dianjurkan memakai pakaian yang menutup seluruh badan dan kaki sampai leher, yang terbuat dari bahan yang cepat kering jika basah. Oke, baiklah. Di sini kita akan masuk ke standar dan peraturan alat yang digunakan. Yang pertama yaitu alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala yang digunakan yaitu tipe 1, yaitu safety helmet, dapat digunakan untuk mengurangi dampak bahaya dari arah atas, misalnya jatuhan benda tajam atau benda berat dari atas. Yang tipe kedua yaitu safety helmet digunakan untuk mengurangi dampak bahaya dari arah atas sekaligus samping, misalnya benturan benda tajam dan lain-lain. Baiklah, masuk kita ke kacamata safety, yaitu berikut ini beberapa cara atau hal yang perlu diperhatikan saat memilih dan membeli kacamata safety berdasarkan standar ANSI. Dalam membeli kacamata pelindung atau safety, perhatikan ada tanda Z87.1 di lensa atau framenya. Bahan yang digunakan untuk lensanya terbuat dari bahan polikarbonat atau Trivex, karena bahan tersebut dianggap terbaik dalam pelindungnya. Baik, yang ketiga yaitu contoh kecelakaan yang terjadi jika tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri. Yang pertama yaitu tertimpa objek, terbentur ke benda tajam, ya bisa jadi ya kepala kita pecah atau bocor gitu. Baiklah, yang kedua, terkena percikan zat kimia ke mata atau badan, makanya dianjurkan untuk menggunakan kacamata safety. Yang ketiga yaitu terkena percikan api di badan. Mungkin teman-teman tahu lah, jadi kita itu harus melakukan atau wanti-wanti gitu untuk tidak adanya kecelakaan. Jadi kita harus menggunakan alat pelindung diri berdasarkan K3, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup pada saat bekerja. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.